Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada transaksi perdana ini kami ingin mengambil sampel yang perjalanan dinas yang akan dilakukan pada bulan Januari ini. Karena terus terang walaupun di IESS bisa diakomodir perjalanan dinas yang masa lalu atau atindatir, tetapi pada saat go live kami akan lakukan yang akan datang, sehingga prosesnya bisa mulai dari awal. Untuk itu kami mohon untuk mewakili pegawai, karena ISS ini harus diawali dari pegawai, seperti yang telah disampaikan oleh Pak Suhari maupun Pak Untung selaku PH General Manager, bahwa ISS ini melibatkan seluruh insan pegawai, sehingga untuk permohonan SPPD harus diawali dari pegawai. Perlu Bapak Ibu ketahui, untuk SPPD user adalah user mail corporate. Barangkali selama ini user corporate Bapak Ibu barangkali sering diabaikan karena barangkali lemah atau terkenal gimana, sehingga banyak memakai user-user selain corporate. Namun pada sistem ini kita harus menggunakan sistem mail corporate. Jadi mulai hari ini harus kita peduli dengan mail corporate kita. Kita awali sebagai transaksi perdana pada siang hari ini. Kami mohon Mas Galih untuk memasukkan user ID selaku pegawai. Sebelum memasuk user ID pegawai, tentu ini sebenarnya kalau sudah sosialisasi mestinya sudah tahu ya, tapi karena sosialisasi belum, kita awali dari awal. Barangkali pada saat ID-nya adalah IRP APBW1 titik pusat atau .pusat.corp.pln.co.id /IRC/portal. Ini pintu masuknya. Baik, setelah masuk portal tersebut nanti akan keluar form seperti ini. Tentu di user ID seperti yang telah saya sampaikan di awal bahwa memakai mail corporate. Passwordnya pun juga sama, password yang dipakai mail corporate. Saat ini yang sering terkenal mungkin dipakai dalam sistem aplikasi AMS. Oke, setelah masuk itu baru kita tekan logon. Setelah itu baru kita pilih aplikasi permohonan SPPD. Kita klik permohonan SPPD. Di situ akan muncul ada permohonan SPPD pegawai dan permohonan SPPD non pegawai. Kita klik SPPD pegawai karena kita selaku pegawai, kita klik pada SPPD pegawai. Pada non pegawai kita nantinya akan bisa melakukan perjalanan dinas, namun yang menginputkan data harus yang bertanggung jawab atau yang mempunyai tamu tersebut. Apabila barangkali mungkin tamu dari tim pemeriksa, mungkin nanti dari perwakilan dari pemeriksa, mungkin salah satu user ID kita nanti yang merekomendasikan, nanti yang mulai menginputkan data-data tersebut. Baik, setelah keluar sistem seperti tadi, ini tahap awal. Tahap awal ini akan kita isikan adalah tanggal perjalanan dinas, yaitu tanggal permulaan, start date-nya, katakan tanggal 7 bulan 1 2015, dan end date-nya tanggal 9 bulan 1 tahun 2015. Terus tujuan, mungkin Surabaya, Pandaan, atau Malang. Ya. Terus, tipenya, perjalanan dinas non-diklat. Kita pilih, di situ ada dua pilihan, ada perjalanan dinas diklat dan ada perjalanan dinas non-diklat. Kita sesuaikan, kalau kita diklat kita pilih diklat, tapi kalau kita non-diklat kita pilih
non-diklat. Activity kita pilih perjalanan dinas non-diklat, disesuaikan dengan di atasnya. Terus alasan perjalanannya harus diisi juga. Setelah alasan tentu ada komen. Komen ini juga harus diisi. Barangkali dalam perjalanan dinas kita berdasarkan undangan atau berdasarkan nota dinas atau berdasarkan hal-hal lain itu perlu dimasukkan di dalam komen. Setelah pengisian data ini selesai, kita akan klik save, kita simpan draft. Draft ini akan kita simpan. Ya, di bawah ada save draft, kita klik. Di dalam region ini, Pak, nanti ini akan menentukan approve terhadap kewenangan. Sehingga seperti tadi telah disampaikan bahwa tujuan Malang berarti Malang adalah merupakan wilayah kerja unit induk, sehingga approval SPPD ini hanya sampai dengan manajer bidang. Tetapi apabila perjalanan dinas nanti sampai luar wilayah kerja kantor induk, seperti di Jakarta atau di Balikpapan, tentu approvalnya nanti sampai general manager. Karena perjalanan dinas ini hanya di Malang, tentu approval nanti hanya sampai manajer bidang. Setelah tersimpan data tersebut, tentu ini harus kita klik ada receipt di bawah, enter receipt, nanti akan muncul data itu. Kalau memang masih kita simpan, belum kita ajukan ke atasan kita, tentu permohonan SPPD tersebut belum sampai ke atasan. Kalau nanti sudah ada approval, dan nanti baru tekan review. Kita klik review. Nah, dari final action tadi baru sampai dalam posisi simpan, sehingga belum sampai dengan atasan langsung. Sehingga harus kita klik save di bawahnya, langsung send to approval. Kita klik. Ini selaku pegawai selesai, Pak. Tapi dalam arti permohonan, nanti masih menunggu action dari atasan langsung. Nah, setelah tersimpan dan terkirim oleh ke atasan langsung, kita akan mempunyai nomor SPPD. Ini yang perlu kita catat, yang perlu kita pegang, karena terus terang nanti di dalam penomoran SPPD setiap permohonan nomornya akan beda-beda. Jadi nanti kita harus pegang bahwa 627000052 ini merupakan nomor SPPD dari Mas Galih. Nanti pada saat atasan langsung ingin approval, tentu harus melihat nomor SPPD tersebut, mana yang akan di-approve. Jangan-jangan nanti yang belum di-approve ada sampai 2 atau sampai 3 kan gitu. Nanti sehingga mana yang lebih dahulukan, tentu dengan nomor SPPD inilah sebagai pedoman untuk approval. Selaku pegawai Mas Galih selesai. Selanjutnya karena Mas Galih di bawah DM, SDM dan umum, tentu ini harus tahap awal untuk approval harus dari atasan langsung, yaitu dari Pak Sigit. Pada saat mau approval dari atasan langsung, tentu kita harus log off. Setelah itu masuk kembali dengan user ID Pak Sigit selaku atasan dari Mas Galih. Masuk username atas nama Pak Sigit. Baik, setelah keluar ini kembali kepada permohonan SPPD. Kita klik permohonan SPPD, nanti ada persetujuan. Nanti akan keluar SPPD dari Mas Galih tadi, persetujuan SPPD. Nah ini Pak Untung, sebelum persetujuan tadi ada persetujuan, ada pendelegasi. Nah, pada saat Pak Sigit ingin approve, ini ada kesempatan untuk yang pertama, yang warna biru, ini masih bisa dirubah oleh atasan langsung. Seperti tanggal pelaksanaan atau
perjalanan dinasnya, tanggal maupun akhir perjalanannya, ini masih bisa dirubah oleh Pak Sigit. Apabila Pak Sigit ingin merubah, tinggal klik saja yang kita inginkan tanggal berapa, nanti dimasukkan di komen. Komen harus juga diisi atas dasar barangkali mungkin waktu atau barangkali untuk keperluan apa, sehingga SPPD hanya disetujui sampai dengan tanggal 8, barangkali seperti itu. Tetapi selama tidak ada perubahan, tidak ada koreksi dari atasan, cukup kita centang pada kolom kiri, kita klik di situ. Kita klik, baru approve. Setelah kita klik, akan muncul seperti itu. Ya. Tadi barangkali sudah sempat ngeklik tanggal, Pak, barangkali ingin tanggal harus dirubah. Kalau tanggal dirubah, nanti komen juga harus diisi, walaupun iya. Jadi di dalam form ini juga bisa di-reject apabila ternyata dalam perjalanan dinas tersebut menurut atasan belum perlu dilakukan, ini pun juga bisa di-reject. Di-reject juga sama, tinggal klik langsung di-reject, gitu aja. Tapi kalau langsung setuju, klik baru approve. Setelah di approve, langsung harus di-refresh, sehingga data di Pak Sigit ini akan bersih kembali, sehingga tidak ada data-data yang perlu di-approve oleh beliau. Sehingga beliau selaku atasan, tugas approve selesai. Selanjutnya, ini karena tadi sudah seperti saya sampaikan di depan bahwa perjalanan dinas masih dalam wilayah kerja, ini sampai dengan manajer bidang. Karena kewenangan di unit induk ada di Pak Suhari, tentu ini harus memerlukan approval dari Pak Suhari. Kita masuk dengan ID Pak Suhari selaku manajer bidang. Nanti kalau memang Pak Suhari kebetulan dinas, di PH-kan ke DM, barangkali bisa DM keuangan, bisa DM SDM dan umum, atau DM akuntansi. Ini Pak Suhari terlebih dahulu sebelum menerbitkan PH harus menerbitkan delegasi, supaya PH bisa melaksanakan approval selaku manajer bidang KSDM. Apabila kelupaan, mau tidak mau, yang harus approve harus Pak Suhari. Tapi mudah-mudahan nanti mohon bantuan dari teman-teman sekretariat juga harus mengingatkan yang terkait dengan approval SPPD maupun lain-lain, nanti untuk diingatkan khususnya SPPD, karena SPPD ini melibatkan semua pegawai dan harus cepat. Karena di dalam ISS ini, Pak, form SPPD seperti yang tadi telah sampaikan oleh Pak Untung, sebaiknya berangkat setelah adanya approval dari atasan. Kami menganjurkan malah bukan hanya sekedar approval, Pak, sampai betul-betul disetujui. Karena apa, Pak? Surat perjalanan dinas bisa dicetak oleh pegawai setelah adanya perhitungan biaya perjalanan dinas. Setelah kita hitung semua biaya perjalanan dinas dan sudah disetujui oleh travel manager dan kita kirimkan ke keuangan walaupun belum dibayar, surat perintah perjalanan dinas itu sudah bisa dicetak oleh pegawai. Jadi kami harapkan monitoring status SPPD nanti pegawai juga harus aktif sampai di mana proses SPPD. Jadi bukan hanya sampai dengan approval, tapi kalau memang darurat, oke, Pak, approval mungkin bisa berjalan, tapi kalau masih ada rentang waktu barangkali bisa dicek supaya perjalanan dinas kita sudah bisa membawa surat jalan. Harapan kita seperti itu. Untuk SPPD anti datir tadi atau backdate, sebenarnya di dalam ISS ini juga diakomodir bahwa pelaksanaan SPPD dilakukan pada bulan-bulan masa lalu, itu bisa. Tetapi pegawai tidak bisa akses untuk mencetak form SPPD. Jadi kalau pegawai membuat SPPD yang backdate,
surat permohonan perjalanan dinas apabila mau diperlukan atau diperlukan, pencetakannya harus melalui travel admin, ada di sekretariat. Jadi nanti kalau yang SPPD Bekdip, mohon surat perintah perjalanan tidak bisa Bapak akses sendiri, langsung cetak sendiri, itu tidak bisa. Jadi harus lapor di sekretariat, yang berhak cetak di sekretariat. Tetapi bagi perjalanan dinas yang belum dilakukan atau yang akan datang, pegawai bisa cetak masing-masing. Jadi tidak perlu Bapak Ibu datang ke sekretariat minta bom SPPD. Jadi dari komputer Bapak Ibu masing-masing bisa cetak. Itu mulai dari surat perintah, lembar yang kedatangan, terus termasuk rincian biaya ada di situ, Pak. Jadi itu sudah, insya Allah sudah lengkap. Setelah disestempel, memang di ESS itu ada batasan. Apabila sampai dengan perjalanan dinas sampai 3 kali Bapak tidak melaporkan perjalanan dinas yang keempat Bapak akan ditolak oleh sistem. Jadi Bapak Ibu harus menyampaikan pelaporan pelaksanaan perjalanan dinas supaya status perjalanan dinas yang tadinya masih dalam perjalanan bisa diubah menjadi sudah selesai dilaksanakan, sehingga Bapak Ibu akses untuk ISS bisa lanjut. Selama belum ada belum ada perubahan status, sudah 3 kali, tentu tidak bisa diakses, sehingga salah satu harus di-close terlebih dahulu. Jadi kami mohon, makanya tadi kenapa kami menegaskan surat jalan harus dibawa, karena kaitannya tersebut, Pak. Jadi supaya SPPD masih ke depan masih bisa berjalan, supaya tidak ketumbuk, nanti khawatirnya kelupaan sehingga sampai 3 kali, pada saat yang keempat itu sudah tidak bisa. Jadi sebisa mungkin permohonan SPPD bisa, kalau yang sudah terencana bisa disiapkan jauh-jauh hari, paling tidak kurang dari 2 hari sebelumnya sudah bisa melakukan input data, sehingga apabila approval nanti tidak terganggu oleh jaringan, sehingga prosesnya perjalanan Bapak tidak terhambat. Nanti kami khawatir kalau sampai belum di-approve oleh atasan, travel admin tidak bisa melakukan kelanjutan, termasuk penyajian rincian biaya. Jadi rincian biaya itu akan bisa diproses apabila sudah ada approval dari atasan langsung maupun atasan langsung dari atasan langsung. Jadi harus dua-duanya sudah clear, baru bisa diproses di travel admin atau di sekretariat. Persetujuan permohonan, Pak. Itu persetujuan permohonan ada paling bawah, ya. Itu bawahnya pendelegasi, apabila ada nanti Bapak Dinas itu bisa delegasi lewat situ. Ini terus terang, pada saat Pak Suhari mau approve, ini beda dengan Pak Sigit. Pada saat Pak Sigit ada tanggal ada biru, sehingga masih bisa dirubah. Tapi Pak Suhari sudah warnanya berubah, sehingga Pak Suhari tidak ada kewenangan untuk merubah tanggal. Jadi Pak Suhari hanya bisa merubah, nambahi atau komen saja. Jadi prinsipnya nggak bisa merubah tanggal dan lain-lain. Kalau komen Pak Suhari masih bisa. Ini atas dasar apa Pak Suhari bisa komen. Setelah ada komen, tentu pada saat mau approve, kita klik sama seperti pada saat Pak Sigit selaku atasan. Jadi klik di paling kiri ada kotak putih, kita klik, langsung kita klik approval. Ya, kalau ada komen tinggal masukkan komen di situ kalau ada komen. Kalau tidak ada langsung kita cancel. Kalau ada silakan Bapak ketik sesuai komen, baru kita klik OK. Setelah ada OK, kita klik approve. Ya, ini berarti sudah selesai di approve oleh Pak Suhari, sehingga tinggal kita klik refresh. Data akan hilang. Ini alur perjalanan SPPD, mulai dari pegawai hingga sampai proses persetujuan oleh pejabat yang berwenang
pemberi persetujuan SPPD. Jadi secara umum permohonan SPPD selaku pegawai dan selaku atasan dari atasan langsung maupun dari atasan langsung juga sudah selesai. Selanjutnya proses selanjutnya ada di travel admin, dan nanti dari travel admin baru kita terbitkan rincian biayanya saja. Setelah ada rincian biaya, kita postingkan ke bagian keuangan. Demikian, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan go live daripada ERP ini, kita sangat berharap dari manajemen, mudah-mudahan ini menjadi suatu sarana bagi pegawai untuk mempermudah melakukan satu aktivitasnya, juga menyampaikan laporan-laporan yang diperlukan oleh manajemen. Dan ini membuat kita, manajemen dari WIB7, lebih bersemangat lagi bahwa ini mulai hari ini go live itu bisa berjalan dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya.